Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fauzi Wijaya dengan NPM 2221020201. Di sini saya ingin membahas eh, tugas dari kelompok 9 yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Di sini dosen pengampu filsafat hukum Islam, mata kuliah hukum filsafat hukum Islam adalah Bapak Hervin Yogi Pradipta, SHI MHI. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita bahas di makalah atau tugas dari kelompok 9 ini. Nah, beberapa anggotanya bisa dilihat kawan-kawan semua. Ada Anissa Konita, Diana Novita, Khalid Fadila, Aditya Nanda, Nabil Fariski, M. Nasir Syukur, dan Dopi Saputra. Baik, kita akan melanjutkan penjelasan. Nah, pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Sebelumnya, kita akan membahas hukum Islam. Kata hukum Islam dalam Al-Quran tidak pernah didapatkan. Tapi, yang biasa digunakan adalah syariat Islam, hukum syara, fikih, dan syariat ataupun syara. Dalam literatur barat terdapat term Islamic law yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam dalam penjelasan terhadap kata Islamic. Ia sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan terhadap muslim dan segala aspek-aspeknya. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian, hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syara dan mencakup hukum fikih karena arti syara dan fikih terdapat di dalamnya. Yang kedua, perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan perubahan yang ada dan terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan dalam masyarakat dan memberi dampak pengaruh pada nilai-nilai sosial, sikap sosial, sistem sosial, dan pola-pola perilaku sosial antara kelompok masyarakat yang ada. Kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, pembahasan kedua ini ada karakter hukum Islam. Ada beberapa pokok yang di sini memuat karakteristik hukum Islam, yaitu penerapan hukum bersifat universal. Hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak pernah memberatkan. Yang ketiga, menetapkan hukum bersifat realistis. Yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan. Dan yang terakhir, sanksinya didapatkan di dunia dan di akhirat. Lalu ada pembahasan ketiga, eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realistis sosiologis amat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun karena apabila mendapat kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun, setelah Rasulullah wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi, hukum dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat era industri, maka perlu maka dari itu
kita perlu merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad, untuk memperoleh teori dari hasil pemahaman pemahaman utuh atas Al-Quran dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal di mana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan. Selanjutnya, memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian. Bukan berarti mengeliminasi teoritis dari Al-Quran maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Al-Quran dan Sunnah. Nah, apabila hukum dihadapkan kepada perubahan sosial, maka hukum memiliki dua fungsi. Pertama, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial. Hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. Dan yang kedua, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat secara engineering. Nah, oleh karena itu, situasi dewasa ini kita perlu kaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsasnya dengan berbagai unsurnya seperti ekonomi, sosial, politik, dan sosial kultural dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, makna Islam dan perubahan sosial. Nah, ini untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif yang tinggi terhadap tuntutan perubahan adalah dengan cara menghindari dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini, ijtihad merupakan proses bagi lahirnya perubahan untuk mengawali cita-cita Islam sebagai sistem ajaran yang solihun lil zamani wal makan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas juralayanya. Sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu ada yang mengatakan Ibnu Rushd dalam kitab Ridayatul Mujtahid menyatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas sementara jumlah baik dari Al-Qur'an ataupun hadis jumlahnya terbatas. Oleh karena itu mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi situasi yang tidak terbatas. Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rushd ini di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nas. Dengan demikian, ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamiskan ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbeda kompleksitas persoalan yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia. Terus ada lagi dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial, hukum Islam berfungsi sebagai pagar pengaman sosial atau pranata sosial. Nah, kontrol sosial juga sekaligus social engineering terhadap keadaan suatu entitas dari masyarakat. Sementara yang kedua lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial baik dalam budaya maupun politik. Karena ini perubahan sosial akan berjalan pincang jika tidak ada alat kontrol terhadap interaksi sosial. Nah, sebagaimana rumusan Kaidah fikih taghayyur al-uhkam al-ahkam bi taghayyur al-azman. Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab berubahnya zaman. Terdapat tiga bentuk dialektika hukum Islam dengan perubahan sosial yang dikenal secara umum. Tahmil atau apresiatif terhadap perubahan, tahrim atau menolak perubahan, dan uhir atau memodifikasi perubahan. Dalam dialektika taghyir, perubahan sosial dimodifikasi sedemikian rupa agar substansi dari perubahan ini tidak melenceng dari ketentuan yang ada dalam syariat.
Artinya, apa artinya ini semua? Nah, maka dari itu artinya ada penyesuaian yang harus diberlakukan bagi perubahan sosial tersebut. Ada 4 faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya perubahan hukum, yaitu situasi zaman, situasi tempat, situasi keadaan dan keinginan, dan situasi adat atau tradisi. Nah, Al-Quran dan perubahan sosial. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam memberikan perhatian yang sangat-sangat cukup besar terhadap perubahan. Terdapat 6 tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata perubahan tagayur. Di antaranya adalah surah Al-Anfal ayat 53 dan surah Ar-Ra'd ayat 11. Kata perubahan juga dalam ayat-ayat di atas merupakan pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Dan yang kedua, hukum Islam dan pertahanan nasional, pertahanan sosial. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka-prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau ideologis tertentu, hambatan perubahan sosial dan perubahan hukum ataupun sebaliknya. Dalam berbagai peristiwa seringkali tidak berjalan bersama-sama. Artinya, perkembangan hukum bisa jadi tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat, peradabannya ataupun budayanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang tidak mengenakan hati kepada para pemirsa semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.